pemerintah daerah itu bingung dengan DHU. Penggajian kita itu nanti masuknya lewat situ kalau bisa. Ini kalau usulan aja, kalau bisa itu nanti gajinya disendirikan Ibu, antaranya P3K sama di kegiatan DHU lainnya. Setiap pemerintah daerah sudah mempertimbangkan berapa orang ASN P3K yang akan diangkat dan diperhitungkan gajinya. Sedangkan untuk tahun ini paling tidak kan tinggal 1 bulan ini saja gitu ya. Itu sebenarnya ada yang 15 triliun yang di-earmark untuk kepentingan itu tadi. Terkait dengan yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, kami sedang memikirkan apakah yang bersangkutan kebijakan baru terkait dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel operator sekolah dasar. Ya, di sini ada Bapak Iwan. Bapak Iwan. Monggo kami persilahkan Bapak Iwan, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Nunung. Selamat pagi Bu Nunung bersama teman-teman semuanya. Mohon maaf tidak bisa terlihat karena faktor apa-apa Pak, yang penting suaranya merdunya sampai iya. Sinyal kalau pakai kan bisa nyetlikan ini Bu Nunung kan hari Minggu. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa 3 pertanyaan berkaitan dengan pemerintah daerah itu bingung dengan DHU. Penggajian kita itu nanti masuknya lewat situ kalau bisa. Ini kalau usulan aja, kalau bisa itu nanti gajinya disendirikan Ibu, antaranya P3K sama di kegiatan DHU lainnya. Karena pendidikan kan apa ya, yang membutuhkan dana yang luar biasa. Yang kedua berkaitan dengan teman-teman kita yang sudah lulus passing belum dapat formasi, yang belum disampaikan mohon itu berhadap dia dapat pemerintah daerah mempunyai rasa khawatir. Nah, ini saya membuka formasi banyak sesuai dengan kebutuhan, nanti siapa yang membiayai. Kalau bisa tertulis saja lah, harapan saya tertulis betul-betul itu bisa pemerintah daerah yakin. Sampai saat ini kemungkinan banyak pemerintah daerah belum yakin ini penggajiannya lewat siapa. Takutnya nanti kalau itu anggaran daerah terpotong untuk penggajian kami sebagai P3K gitu. Yang selanjutnya, terima kasih Bu Nunung, saya juga ikut lolos di tahap 1 berkat teman-teman semua IGI, teman-teman yang lain, beberapa komunitas. Itu saya K2 termasuk lolos di tahap 1. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih Bu Nunung, bisa dilanjut, monggo. Monggo Ibu Nunung, apakah mau menjawab langsung pertanyaan dari Bapak Iwan ataukah saya jawab nanti kalau ada sudah pertanyaan yang sama untuk tidak ditanyakan lagi ya. Untuk teman-temannya berikutnya. Jadi terkait dengan penggajian itu P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemberi kerjanya adalah kepala daerah. Jadi bukan menteri ya, bukan kementerian. Jadi disebut dengan P3K itu antara penerima dan pemberi kerjanya itu pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah maka gajinya harus melalui DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu diperoleh melalui dana transfer umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya itu gajinya memang APBN, tetapi mekanisme penggajian guru P3K dan seluruh P3K daerah itu melalui dana alokasi umum yang sudah tertulis di situ di dalam peraturan undang-undang APBN. Kalau undang-undang APBN yang
kemarin sudah dibaca untuk tahun 2021 RUU APBN 2022, saya sudah melihat itu sudah dituliskan di situ ada earmark itu hanya boleh dicairkan untuk kepentingan itu, earmark untuk beberapa hal, antara lain gaji P3K yang mempertimbangkan seleksi, kemudian juga untuk gaji P3K yang mempertimbangkan seleksi, kemudian untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Pemerintah daerah memang harus pandai untuk membagi, jadi tidak ada kamar-kamar khusus dari yang di earmark itu. Nah, untuk tahun 2022 semestinya setiap pemerintah daerah sudah mempertimbangkan berapa orang ASN P3K yang akan diangkat dan diperhitungkan gajinya. Sedangkan untuk tahun ini paling tidak kan tinggal 1 bulan ini saja gitu ya. Itu sebenarnya ada yang 15 triliun yang di earmark untuk kepentingan itu tadi. Tapi berdasarkan audiensi dengan beberapa pemerintah daerah yang datang ke Kemendikbudristek GTK, sebagian anggaran sudah digunakan untuk kepentingan lain. Jadi begitu yang harus diketahui. Memang sudah disepakati dan Bu Menteri Keuangan sendiri yang sudah menyampaikan pada saat peluncuran seleksi ASN P3K kemarin ya Pak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, kami sedang memikirkan apakah yang bersangkutan kebijakan baru terkait dengan hal ini. Ini nanti akan disampaikan pada saat menjelang pengumuman pembukaan formasi seleksi tahap kedua. Tapi sebenarnya begini, dalam setiap persaingan itu pasti ada pemenang. Itu namanya ujian ya. Kalau dalam setiap ujian itu ada rankingan dimanapun adanya gitu ya, dan itu diatur dalam peraturan Permenpan untuk semuanya. Jadi kalau guru ini kemarin Kemendikbudristek melakukan 3 kali itu memberikan kesempatan pada guru-guru untuk lebih banyak mencoba untuk dapat mencoba. Kalau sekarang belum lulus mungkin ada pertimbangan psikologis atau hal lain, maka diberi kesempatan kedua dan ketiga. Sedangkan untuk P3K yang Jafung yang lain tidak ada, hanya 1 kali itu sudah menentukan nasibnya. Mekanismenya sama persis, jadi ada perankingan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sama-sama bagus, tentu kan diambil yang terbaik. Itu sebuah mekanisme yang wajar. Dan kalah ranking meskipun dia di CPNS itu sudah terjadi seperti itu. Itu hanya sebuah pengertian saja kepada Bapak Ibu guru bahwa dalam sebuah perebutan satu jabatan itu kan semuanya harus mempertimbangkan mana yang terbaik ya. Dan nanti untuk supaya dia berlaga lagi di berikutnya, skornya masih boleh digunakan loh. Jadi kalau nanti pendaftaran kedua, mereka yang sudah punya skor yang bagus, jika melamar ke jabatan yang sama, itu masih bisa dipakai tanpa harus ikut ujian. Tapi kalau melamar jabatan yang berbeda kan berarti kan uji kompetensinya beda ya. Itu harus ikut ujian. Jadi menurut saya mereka yang sudah lolos passing grade tetapi kalah ranking itu harus dipahami terlebih dahulu bahwa itu sebuah mekanisme yang biasa dalam sebuah seleksi. Kalau seleksi itu kan pasti nilai yang terbaik, bukan begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya dan tidak hanya passing grade batasnya, karena batasnya pasti yang terbaik. Karena kan dalam ikut seleksi banyak sekali orang pintar yang berlaga. Orang pintar yang berlaga itu pasti semua lolos passing grade. Jadi bisa jadi passing grade-nya memang rendah sehingga orang banyak masuk. Sehingga setelah itu akan dipilih mana yang terbaik. Yang kalah ranking itu hal yang wajar. Meskipun itu hal yang wajar, kami juga memikirkan yang terbaik lah buat mereka Bapak Ibu guru yang sudah kalah ranking, karena ini agak beda dengan persaingan CPNS. Kalau CPNS kan memang beliau-beliau atau mereka-mereka yang ikut itu adalah orang-orang fresh graduate, sedangkan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah bekerja, hanya penempatan saja disesuaikan. Seperti itu Bu, jawabannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel operator sekolah dasar. Belajar agar bisa menjadi aparatur sipil negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.